لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pimpinan dan tim Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah yang saya hormati pula. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah. Kita masih diberikan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicari oleh Allah sebagai amal soleh yang dapat mengantarkan kita untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menunjukkan umatnya minal dhulumati ilan nur. Hadirin sekalian berbahagia, sebelum saya masuk ke materi pokoknya, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, khususnya kita sebagai warga Muhammadiyah. Kalau tidak dari sisi namanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menamai ini dengan Muhammadiyah. Kalau dari sisi nama itu diharapkan kita sebagai warganya itu mampu meniru apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti diharapkan dengan kita ikut berorganisasi Muhammadiyah ini, sedikit demi sedikit di dalam kita beribadah, di dalam kita bermuamalah, itu semakin mengarah kepada yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Artinya apa? Penamaan ini tidak asal memberi nama, tapi mengandung suatu maksud yang amat sangat luhur, di mana dengan kita mengikuti organisasi Muhammadiyah ini, paling tidak kita itu bisa meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, sebagai wujud adanya Muhammadiyah, khususnya kita sebagai warganya, adalah adanya pengajian yang berada di ranting-ranting. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah sebagai satu gerakan. Minimal ada 3 ciri ya. Yang pertama, Muhammadiyah itu sebagai harokah. Harokah itu adalah pergerakan. Ke depan Muhammadiyah itu semakin berat tantangannya, tapi semakin berat itu, kalau oleh Pak Haidar itu dikatakan malah justru akan menambah kedewasaan bagi Muhammadiyah itu sendiri. Yang namanya gerakan, termasuk Muhammadiyah itu siap untuk merespon setiap permasalahan yang dihadapi baik oleh pribadi maupun bangsa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah sebagai sarana dakwah. Kita ketahui dakwah di Muhammadiyah itu adalah dakwah amar ma'ruf munkar. Kalau untuk amar ma'ruf mungkin
Kita masih muda, Pak. Tapi kalau pada taraf nahi mungkar, itu justru tantangannya itu luar biasa sekali loh. Katakanlah kalau kita melihat di Saudi sekarang ya, siapa yang tidak sependapat dengan putra mahkota itu sudah siap ada bojonya, Pak. Luar biasa sekali loh. Sudah 3 ulama yang boleh dikatakan pinter ya, dosen itu di Madinah dan juga di Ummul Qura. Itu tidak sekali dibunuh hanya karena menentang putra mahkota Muhammad bin Salman. Apakah yang akan kita alami di negara kita? Saya tidak tahu, Pak. Itu. Tapi memang tugas kita itu ya memang kita bagaimana berusaha semakin untuk semakin menggencarkan dakwah kita, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang selanjutnya adalah Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Kalau yang istilah sekarang itu oleh Pak Haidar itu dikatakan sebagai gerakan Islam berkemajuan. Saya mencoba mencari literatur itu ya. Ternyata yang namanya berkemajuan itu identik dengan Islam al-wasatiyah, Pak. Ya. Wasatiyah itu adalah tengah-tengah, sekaligus dapat menjawab setiap tantangan yang ada. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan memang ini berat ini untuk sekarang ini. Oleh karena itu kita sebagai warga Muhammadiyah, kunci utama kita berilmu dulu, Pak. Ilmu itu penting, khususnya ke depan di mana tantangan itu semakin banyak dan semakin banyak. Itu sebagai pembuka dari saya untuk sekedar kita saling mengingatkan sebagai warga Muhammadiyah. Oke, malam ini kebetulan ada apa? Kayaknya sering anak setiap. Jadi malah. Iya, jadi begini, apakah semua horor itu diharamkan gitu loh, Pak? Horor. Yang poin kedua yang dilarang itu loh. Yang kedua yang pertama tadlis. Yang kedua tadlis atau horor itu. Nah itu. Apakah horor itu ada yang dapat ditolerir gitu? Pertanyaannya aja gitu. Kami buka di literatur yang dari Saudi, saya coba buka ya. Alhamdulillah ketemu ada 4 hal horor itu diperbolehkan, Pak. Gitu. Horor itu apa? Horor. Percaya pada yang ya Tidak jelas. Iya, ini kan jelas. Samar-samar juga boleh ya, Pak. Samar-samar. Iya. Ngomong-ngomong nggak pasti gitu ya. Orang asli juga bikin horor, pengen film horor. banyak menonton film. Iya gitu loh. Tapi yang kamu sudah ngomong ingatnya itu gitu loh, coba ya. Tangannya tambah isin. Jadi yang diperbolehkan yang pertama itu adalah horor yang sedikit, Pak. Kalau horor sedikit itu apakah ada ukurannya? Apakah horor sedikit ada ukuran tertentu gitu sehingga hal itu diperbolehkan?
bisa berikan contoh? Baru yang sedikit. Sedikit ketidakjelasannya tuh sedikit transaksinya sih. Ya transaksinya ya mas. Transaksinya. Iya. Saudara pernah ke WC umum? Ya. Umumnya bayarnya berapa? 2000. 2.000. Oke. Reko, Euro. Ada nggak ketentuan 2.000 sekian ciduk? Enggak ada. Nggak ada mas. Enggak ada. Pan ngenteng nasa kamar masa kolam, pan cuman sabatok tok. Tapi tetap baru tidak. Itu adalah horor. Tapi yang semacam itu tidak ada masalah. Pernah beli HP baru? Ya. Kalau saudara beli HP, biasanya yang dipajang itu kan contoh-contohnya ya. Kemudian kalau saudara beli, itu biasanya kan ngambil dari kotak pak. Iya, masih segel. Boleh segel ya? Boleh dibuka nggak? Kalau udah pasti buka. Ya kan? Bayar dulu baru dibuka kan? Bayar. Horor tidak? Itu pasti. Ya. Transaksi dulu baru dibuka. Itu hampir semua orang tahu itu. Tapi itu masuk ke dalam kategori Boleh. diperbolehkan. Asal sesuai speknya loh ya. Misalnya contohnya, misalnya HP apa gitu ya. Tipe ini kayak gitu. Berarti yang dalam kotak itu harus itu gitu loh. Sama. Ada yang di rumah minggu apa Pak? Iya. Lewat cupang. Kayak baju nawi mah. Begini Pak. Kalau bapak-bapak, saudara semuanya tuku bibit, bibit iwak, jadi ya kena pan apa itu ya mas ya? Tuku 10.000 ekor. Hitung tidak? Pakainya cidukan kan? Nah gitu kan. Satu ciduk baru dikali. Nah itu Pak. Apakah persis 10.000? Enggak mesti. Enggak mesti. Mungkin bisa lebih. Enggak mungkin persis sama 10.000 tidak. Misalkan ya, ini jelasin aja sebagainya yang biasa. Segini isinya 500. Dia itu hanya nyiduk pertama aja mas, Pak. Bisa detik ini nyiduk itu udah, kemudian dihitung ada 500. Berarti untuk berikutnya tinggal segini aja Pak. 500, 1.000. Apakah itu orang? Ya. Apakah diperbolehkan? Umum ya? Boleh. Boleh. Udah air sih ngitung ngomong. Yo di sini. Bukan apa udah mati. Ngecek asal boleh udah dihitung. Iya. Itu dianggap horor yang sedikit. Panjenengan jual motor. Panjenengan tidak tahu kerusakan motor itu. Sekali lagi, saudara, bapak-bapak tidak tahu kerusakan motor itu. Demikian juga si pembeli juga tidak tahu motor itu. Maksudnya tidak tahu kerusakan motor itu. Dibeli Pak.
dibeli. Apakah itu goror? Goror Pak, ada sedikit. Itu boleh. Tapi kalau salah satunya misalnya si penjual tahu motor ini adalah rusak, itu lain lagi. Kalau diem sih sudah. Maksudnya Jual HP, saya jual HP. Saya tahu ada minusnya. Tapi ya udah monggo dicek sendiri. Saya nggak ngomong. ya, pembelinya itu tahu HP tidak? Tahu ngecek gitu. Tahu HP. Kalau pembelinya tahu HP, kemudian mungkin menurut panjenengan HP itu rusak berat. Tapi menurut pembeli, tidak, ini masih dalam. Contohnya begini, bapak-bapak atau saudara-saudara, jika seandainya memperbaiki laptop, saya pernah nyoba ya, tiga tempat, itu beda-beda mas. Kejujurannya maksudnya. Iya. Keahliannya mungkin. Atau keahliannya. Jadi begini, yang satu harga untuk memperbaiki itu 2.500.000, yang satunya 1 juta, yang satunya lagi 600. Dengan kerusakan yang sama. HP yang sama, laptop yang sama Pak. Kecil. Saya nyoba tanya yang 600, Mas, betul 600? Betul Pak? Betul. Karena Pak, dia itu hanya mengganti komponen yang rusak saja. Tapi kalau yang 2.500.000 ternyata betul Mas. Jadi komponen itu bukan cuma komponen yang rusak aja yang diambil, tapi ternyata yang satu rangkaian itu loh Pak. Ya di situ. Nah, oke. Jadi horor yang sedikit itu tidak ada masalah. Bapak beli rumah, apakah tahu pondasi rumahnya? Berapa dalamnya? Ya, itu horor Pak. Tapi masih dapat ditolerir, tidak ada masalah. Gitu. Kecuali misalkan ya, memang ini misalkan umumnya rumah kan kalau pondasi kan pakainya batu ya Pak ya, umumnya ya Pak ya, pakai batu. Kemudian panjenengan misalkan membuat rumah itu pondasinya tidak menggunakan batu, menggunakan bata ya gitu, sehingga kekuatannya itu ya katakanlah bisa dihitung umur lah begitu. Nah kalau yang semacam itu penjual wajib untuk menjelaskan. Hanya yang tadi Mas. Jika ternyata misalkan kita tahu kerusakan HP itu, tahu gitu ya, tahu kerusakan HP-nya itu, harus kita jelaskan. Cuman nggak ada Pak yang menjelaskan kayak gitu. Mau dicek direct, biasanya gitu. Bener. Sebenarnya itu ngecek direct itu adalah upaya untuk menutupi kekurangan daripada HP itu. Contohnya nih, Bang Mas, niki motor, mau delengin dewek. Ini pada pinter, orang pinter apa pinter motor. Horor. Nah, ini orang ngerti motor. Jangan ngomong. Horor. Bisa ngomong sih pinter. Ya, jadi horor yang sedikit itu sekali lagi ya Pak. Ukurannya itu adalah, saya coba buka literatur yang ada itu tidak ada ukuran pastinya Pak. Berarti kewajaran ya, kewajaran. Itu hanya pakai wajar aja. Pakai umumnya orang itu kalau kayak gitu wajar enggak gitu loh Pak. Secara umum gitu. Gitu. Jadi ukuran pastinya tidak ada. Yang jelas jika seandainya begini. Ukurannya jika seandainya itu dia tahu sebelumnya,
maka dia itu akan membatalkan adat itu, gitu Pak. Namun saya, apabila diketahui sebelumnya bahwa itu adalah ada kekurangannya, maka misalkan yang sebenarnya harganya misalkan 100.000, maka karena misalkan dia itu tidak tahu sama sekali kan, dianggap sebagai sesuatu yang bagus bisa melebihi daripada 100.000. Gitu. Kalau yang semacam itu berarti itu adalah menutupi horor. Yang semacam itu tidak diperbolehkan. Pada negara ini. Nah, saya kira ini Pak. Dan bukan saya pirang-pirang. Kalau produk makanan aja lah ya Pak. Produk makanan yang untuk anak-anak misalkan itu apa ya? Jajan-jajan yang di pinggir jalan itu loh Pak. Yang terkadang itu nggak layak dimakan itu Pak. Ya, nggak layak dimakan itu. Kalau yang semacam itu sebenarnya itu masuk di dalam kategori yang pertama itu, tadlis itu. Iya, nipu. Cuman harganya murah sih ya Pak. Anak-anak misalnya 2.000 udah dapet gitu loh. Nggak mikir apa itu sehat atau tidak. Nah itu. Itu yang pertama adalah horor yang sifatnya sedikit, yang semacam ini adalah diperbolehkan. Kemudian yang kedua, horor dalam hal tabarruk. Apa itu? Contoh, ada lomba. Misalkan di ranting mengatakan lomba, hadiahnya itu adalah dimasukkan ke dalam kado. Ya. Jadi apapun isinya, hukumnya sah Pak. Yang ini jangan barangnya haram. Mau isinya apa saja terserah. Ini tabarruk. Tabarruk juga berlaku untuk hibah. Tabarruk itu berbuat baik Pak. Ya. Katakanlah sing pemberian yang tanpa adanya imbalan Mas. Hibah. Hibah itu orang mau memberi apa aja silakan Pak. Misalkan ya, ada orang memberi panjenengan sesuatu dalam karungnya gitu ya, nggak ada masalah Pak, nggak apa-apa. Walaupun tidak jelas isinya, nggak ada masalah Pak. Itu kalau tabarruk. Yang jadi masalah begini Pak, misalkan ya, panjenengan mendapatkan hadiah. Setelah mendapatkan hadiah, katakanlah di dalam kado itu ya, dijual Pak, saringan toko. Boleh gak? Belum tahu isinya. Belum dibuka Pak. Kado itu belum dibuka. Tapi ini, saya belum buka kado ini nih. Simpan tuh kado siapa? Itu nggak boleh Pak. Nggak boleh. Bulan ini kayak singarane ada yang menanyakan lagi tentang yang saya jelaskan di musola itu loh Pak. Musola yang di sebenarnya ini bagiannya guys. Iya. Amin. Iya itu. Menanyakan tentang itu yang jual beli enak Pak. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Itu ini gambaran sih. Kan ingat apa ya? Karena ya.
Ingat nggak? Apa itu jual belinya bagaimana? Kredit tapi dijual ya. Gini Pak, ini jual beli ini nih Pak. Masnya itu butuh duit 1 juta. Tuh. Arisan ya? Arisan itu. Kong kali kong. Butuh uang 1 juta. Yes mas, gampang ini guys. Menurut butuh duit 1 juta cash ya. Oke, akhirnya tutup udah. Toko. Singarane. Regane 1.500.000. 500. Kredit ya. Kredit 4 bulan. Wes. Cekel. Kenyang adol, cekel. Wes. Sesuknya gue tak tuku Pak. Juta. 1 juta, ya kasih. Utangnya mana? Terus Tapi ini balik mana? tapi dia 1 juta. Itu atau ngaku? Sampai ditanya itu mana? Tapi ini nyawa 1,5. Iya. Tapi ini udah. 7,5 juta. Gede. Pertanyaannya, hakikatnya ada jual beli nggak? Enggak. Ada. Tidak ada. Pinjam itu. Pegawainya apa sih? Tapi ternyata Mas itu untuk merubah di bank syariah itu pertanyaannya gitu Mas. Itu. Jadi kalau memang itu jual beli, pada saat Mas ini beli HP ini jual ke orang lain boleh nggak? Boleh. Bukan, kalau memang itu betul jual beli betul. Berarti kalau ini mau setelah saya jual kepada Mas ini, dia berat menjual kan? Iya. Ini kan nggak boleh Pak. Ya bisa kan bisa minum harga murah kok. Mulai tak tuku mana ini? Jadi hakikatnya tidak ada jual beli. Kalah-kalah cok. Iya, pada banyak duit 100. Nyili Sama kayak gini sih Dad. Kalau misalnya kan bayar yang kartu kredit itu butuh uang cash. Kadang ke toko elektronik nanti di kartu kredit membeli apa, tapi saya terimanya uang. Ya. Itu mesti ada nilai berlebih Pak. Kalau itu bukan masuknya ke jual beli ini, akan tapi itu masuknya riba Pak. Ya. Sama kartu kredit yang pernah saya sampaikan dulu sih. Andaikan kartu kredit panjenengan itu isinya ada terus, nggak ada masalah Pak. Tapi saat panjenengan di situ uangnya tidak ada, terus panjenengan misalkan beli sesuatu, kemudian terlambat untuk memasukkan untuk nyetori katakan kartu itu, nanti akan bertambah. Itu. Dan ternyata kalau kita lihat itu adalah konsep jahiliyah Pak. Salah satu bentuk riba jahiliyah itu adalah riba dain. Apabila hutang kemudian pada waktunya tidak bisa mengembalikan, maka akan bertambah hutangnya. Itu adalah persis sama dengan kartu kredit. Oke ya, jadi boror dalam tadi saya katakan yang namanya tabarruk itu adalah pemberian, bisa bentuknya hibah boleh, wasiat juga boleh, hadiah juga boleh, terserah. Itu tabarruk. Tabarruk itu tidak masuk atau tidak melekat sifat gharar, nggak ada masalah Pak, karena itu saja tabarruk saja. Tapi sekali lagi barang yang didapatkan dari tabarruk itu jika seandainya masih belum jelas, tidak diperbolehkan untuk dijual. Nggak boleh. Yang jadi masalah misalkan, jadi kalau tadi yang inah tadi ya, kalau masnya ini jual kepada orang lain tidak ada masalah ya Pak, nggak ada masalah. Dan itu namanya bukan inah, tapi namanya apa? Dagingnya? Iya, dagingnya atas ya betul tidak? Iya, memang. Kalau ini menjualnya ke saya lagi, nah. Tapi kalau Mas ini adalah menjualnya ke orang lain, namanya
jual beli. Namanya apa? Namanya tawarruk, Pak. Iya. Ini anak ulangan ini kan. Saya setuju itu istiadat memang ya Allah mesti. Iya. Berarti lawannya kabar. Apa? Tabaruk. Tawarruk. Lawannya kabar. Ina. Oh, Ina itu. Iya. Nah. Ina itu kalau saya menjual sama Mas ini, tapi dia harus menjual saya lagi. Iya, iya. Itu Ina. Nah. Tapi jika dengan Mas ini ditanya, oh enggak, jual ke orang lain. Itu namanya tawarruk. Tawarruk boleh, Pak. Tabaruk. Tapi kalau Ina nggak boleh. Yang menjual anak ulang terus gitu. Iya, jadi ada semangatnya. Anak semangat iya. Mencatat. Iya tuh. Kalau jual voucher itu gimana sih? Misalnya saya punya voucher belanja di Indomaret 100.000, Iya. tapi saya butuh uang, jual 80.000 ya. Iya. Sama dengan begini, Mas. Panjenengan kalau membeli kuota 25.000 harganya berapa? 7. Iya, 7. kurangi. 27 ya? Iya. 27. Penambahan yang 2.000 itu hukumnya riba nggak? Jadi yang namanya 25.000 di dalam kota atau pulsa itu adalah bukan nilai tukar. Bukan nilai tukar. Makanya yang semacam yang membeli pulsa 25.000 terus itu harganya 27.000 itu bukan termasuk dalam kategori riba. Tuh. Kayak listrik denda 3.000. Denda karena apa? Telat ya? Iya. Oke. Oh, ini menunjuk. Iya, oke. Iya. Iya. Horor ya. Iya, oke Mas. Ya. Di dalam fikih muamalah, denda namanya takwid. Takwid. Takwid itu adalah denda akibat keterlambatan. Kalau menurut majma' fiqh Islam di Jeddah haram hukumnya. Haram. Tapi DSN boleh. DSN boleh. DSN. DSN Dewan Syariah Nasional Syariah. di bawah Majelis Ulama Indonesia boleh. Hanya membeli yang mana kamu? Kalau kan ada beberapa yang kayak leasing syariah itu katanya kalau denda itu nggak masuk perusahaan. Iya. Maksudnya untuk ya sosial apa, Iya. apa misalnya untuk nyumbang, Iya. orang miskin apa apa. Iya. Iya, ada. Ada posnya itu. Jadi begini, alat keterangan di Majma' Fiqh itu baik itu nanti digunakan untuk namanya tabarruk, Mas. Iya. Tabarruk itu ada kebaikan saya gini, sosial ada ya. Misalkan panjenengan tenang denda, itu nanti tidak masuk ke dalam pembukuan. Iya. Tapi itu untuk bantuan sosial sama saja lah. Kalau Majma' Fiqh tidak diperbolehkan, tidak memperbolehkan semacam itu. Walaupun alokasinya buat itu ya. Karena wujudnya itu adalah tambahan. Mau digunakan untuk apa aja tetap nggak boleh. Tapi DSN boleh. DSN boleh. Dewan Syariah Nasional. Memang banyak perbedaan Pak antara DSN dengan Majma' Fiqh. Banyak perbedaan betul itu. Berkombinasi saja. Ya. Sudah berkombinasi. Sama seperti misalkan al-ijarah muntahiyah bitamlik. Majma' Fiqh nggak memperbolehkan. Tapi kalau DSN boleh. Itu apa Pak contohnya? Al-ijarah muntahiyah bitamlik itu apa? Beli dalam kredit itu. Leasing lah ya. Leasing itu kan nyewa. Iya betul. Saya mau beli. Saya beli. Itu Termasuk rumah juga. Iya. Jadi itu banyak perbedaan betul antara DSN dengan Majma' Fiqh Islam gitu. Makanya
Saya itu kalau di dalam penerapan di pengadilan agama, saya kan pegangannya DSN Pak. Makanya saya kan untuk fatwa DSN yaitu hafal saya itu. Nah, tapi kalau misalkan Majmu' al-Fiqhnya itu saya ambil literatur ini, literatur yang di rumah itu ada, jadi gitu Pak. Apalagi yang sekarang ya, Masya Allah itu kontak-kontak banyak sekali. Satunya DSN tadi apa Ustaz? Ya? Lajnah. Itu apa Ustaz? Oh, Majmu' al-Fiqh Islam itu adalah lembaga fikih di Saudi Arabia Pak, di bawah OKI. Di bawah OKI, negara-negara OKI, iya. Itu pusatnya di Jeddah. Itu kan kalau ada persoalan misalnya asuransi dan lain-lain itu ya, itu misalkan pengawasannya itu di bawah itu Majmu' al-Fiqh Islam di bawah. Di Indonesia itu kelemahannya ini sih. Setahu saya dulu ketika saya di syariah itu kita kan belum punya BI syariah ya. Hanya unit saja di BI itu ada unit syariah yang kekuatannya itu ketuanya masih di bawah konvensional. Iya. Karena tidak ada manajemen sendiri, biro sendiri tidak ada. Hanya bahasanya tuh kepala bagian atau apa, tapi yang menangani syariah. Kebijakannya masih ke BI konvensional. Ini makanya di masyarakat itu ada yang bilang syariah apa. Ini yang kadang-kadang menyakitkan. Syariah bacakannya Bismillah. Ya Allah, bagi saya orang awam, akad itu mengaruhi. Akad yang membedakan syariah dan konven adalah pada saat akad. Ya seperti murabah, katanya mudarabah. Itu sedikit seperti itu perbedaannya. Dan ketika orang nyimpan di syariah dengan konven, ketika di syariah petugas banyak atau petugas selisihnya tidak boleh menyampaikan. Ya, dengan nyimpan uang di bank kami 100 juta, kemudian pasti tiap bulan dapat sekian, itu tidak boleh. Iya. Karena setiap bulan pendapatan bank itu selalu berubah. Beda kalau di konven pasti dapat sekian. Ini salah satunya yang saya tahu. Insya Allah nanti kita akan bicara banyak dalam akad ya Mas. Yes, ya. Dalam akad nanti kita masih panjang sih ini. Akad-akad syariah apa aja insya Allah nanti kita bahas ya. Walaupun satu kali pertemuan satu, nggak apa-apa bis. Kita kan mudharabah, musyarakah, muzara'ah, masyaqqah. Nanti kita bahas satu persatu ya, insya Allah ya. Betul Mas. Karena kita masih kamar tersendiri. Saya usul sudah untuk forum seperti ini, sebenarnya ini khusus untuk kita. Ketika ada pertemuan seperti ini, apalagi yang mengangkat masalah ini ya, muamalah, itu ada notulen. Jadi ketika pertemuan yang akan datang, sebelum audit mulai, bacakan dulu notulen yang untuk mengingatkan kita. Jadi tadi kita terus terang, apalagi saya yang sudah kelalaian ya. Saya minta dari pengurus ini mencoba menunjuk siapa yang bisa mencatat notulen pada saat pertemuan, poin-poinnya saja. Nanti pada saat itu nanti dibaca. Ya, insya Allah nanti ketika diantara kita tidak ada mencatat, kontra ini kalau Sebelum kalian tutup dulu rumah. ya Oke Pak, yang ada notulen ya. Termasuk nanti akad-akad asuransi, nanti kan itu jadi lupa. Makanya mesti kami harus menyampaikannya agak pelan gitu ya. Apa perbedaannya dengan konvensional? Nanti itu kan kami harus membandingkan gitu. Iya. Kenapa asuransi syariah itu diperbolehkan, sedangkan asuransi konvensional diharamkan? Apa perbedaannya? Nanti kita kan mesti nulis ya Mas. Kayak gitu. Panjenengan mau akad murabahah kayak gitu. Bagaimana cara akadnya? Insya Allah nanti kita belum bahas tentang akad di dalam ekonomi syariah belum ya. Karena insya Allah pembahasan kita pun karena ini menyangkut ekonomi syariah, saya pun akan bahas kepada bapak-bapak mungkin masalah ilmu faraidnya akan saya kasihkan setelah ekonomi syariah. Ya. masih lama banget itu.
Gitu ya. Kita lihat banget sih mas. Sedikit sekali di Muhammadiyah yang tentang Farid gitu loh. Betul. Nanti kalau itu sih saya mewajibkan untuk hafalan. Oh gitu. Kalau kalian bisa loh ya. Wajib hafalan gitu loh. Nanti karena itu satu harus hafal, yang kedua harus paham sih. Iya. Nanti kalau udah pakai itu sih memang harus pakai papan terus mas. Boleh enggak harus pakai papan. Iya. Insya Allah nanti kalau kita bahasa ilmu Farid, memang itu saya pengen biar minimal di ranting ini ada 1-2 yang paham betul gitu loh, sehingga nanti jika seandainya ada warganya yang minta untuk dibagikan bisa gitu loh. Iya. Oh, habis nanti kita pelan-pelan ya mas. Ini sudah tadi pernyataan tadi yang kalau denda itu boleh apa tidak, bukan masalah dendanya dipakai untuk apa, tapi boleh nggak mendenda. Kalau saya berpendapat tidak boleh mas, tapi kalau DSN itu membolehkan. Dewan Syariah Nasional itu membolehkan. Katakanlah misalkan ya, panjenengan pinjam di PSI ya, ibaratnya kan gabungan ya antara Mandiri, BNI kan? Iya. Itu pun tetap ada denda. Takwid namanya di dalam ilmu ekonomi syariah, itu namanya takwid, denda keterlambatan. Tapi dikasih loh itu. Itu juga mau denda keterlambatan itu dianggap oleh Majmu' al-Fiqh itu adalah tambahan di dalam hutang, berarti riba. Nah maksud saya, kalau saya yang kena denda, apakah saya kan tidak apa-apa ya, berarti artinya karena saya hidup di Indonesia dikenai denda, itu maksudnya dosa pada sayanya yang dikenai denda. Karena salahnya mewajibkan mas. Iya kan dapat, maksudnya sayanya iya. Tidak semua, mungkin yang sudah sananya lah katakanlah gitu. Sama dengan pertanyaan begini, apakah seluruh nyodok itu dosa? Suap. Coba. Ada satu, tapi kita tanya nanti belum ya ini. Ada satu kondisi di mana kita itu nyodok itu ya, nggak apa-apa Pak. Coba. Iya Pak. Yang kondisi bagaimana? Nanti kita bahas itu dulu ya, dua di sini. Nanti boleh nanti mungkin pertemuan depan saya jelaskan tentang risma, boleh ya? Sudah ya? Oh sudah itu. Belum tuntas. Ini menjadikan ya mas? Iya belum tuntas. Wes tempat lo. Iya. Horor bukan dalam inti objek akad. Contoh, panjenengan beli wedhus meteng, yang dibeli itu itunya jadinya atau kambingnya? Kambingnya berarti ada masalah. Berarti masalah. Panjenengan membeli pohon mangga. Pohon mangganya itu ada buahnya, ada buah yang matang, ada yang mentah. Maka untuk buahnya itu pan matang, pan mentah jumlahnya tidak dihitung Pak, karena kita itu membelinya. Berarti buah itu adalah sampingan, dalam bahasa hukum namanya asesor. Pengikut. Sedangkan pokoknya adalah pohonnya, kayak gitu. Berarti kalau yang tidak jelas itu adalah pengikutnya, asesornya, tambahannya boleh, karena yang pokok itu adalah yang kita beli. Include langgarannya. Include lah ya, include ya, kadang-kadang include yang nulis. Gitu Pak. Jadi kalau yang pokok tadi contohnya kayak gitu, kambing, sapi gitu ya, itu tidak diperhitungkan Pak, tidak diperhitungkan. Misalkan
apakah kambingnya itu di dalamnya itu ada 2 atau 3 atau cuma 1, tidak diperhitungkan karena saya itu belinya sapinya, induknya gitu loh. Nah, itu adalah yang ketiga. Jadi intinya yang horor itu adalah bukan adat pokoknya, tapi adat ikutannya. Itu tidak masalah. Itu. Kemudian yang terakhir itu adalah karena ada suatu kepentingan yang amat sangat mendesak sekali, Pak. Misalkan apa? Contohnya, ini gampang kok. Ya, sekolah. Apa? Ya, sekolah misalnya. Kamu bisa kan? Kamu utang. Ya wis, insya Allah semuanya ini merasakan. Di sini ada yang tidak ikut BPJS. Ikut semuanya. BPJS itu termasuk hajat ya apa kepentingan yang boleh dengan penting apa tidak? Apa hukum BPJS? Nah, itulah. Berarti itu adalah monggo yang berpendapat itu BPJS itu adalah termasuk horor, silakan. Tapi kalian butuh sekali. Apalagi BPJS itu kan kata pemerintah kan merupakan warga negara wajib untuk vaksin. Ece Mas, ini BPJS. Wis pokoknya dengan pancingan coba ya. Umpamanya BPJS kemudian panjenengan tidak pernah sakit, uangnya dapat diambil ya? Enggak. Teman-teman. Iya. Iya kan? Nah, sekarang, naudzubillah dari mungkin pelajaran saya. Panjenengan bayar tiap bulan sekian, sakit terus. Kayak apa? Hijau itu kan. Iya. Coba. Iya kan? Horor nggak? Horor, Pak. Tapi betul-betul itu panjenengan betul butuh untuk Ini karena sistemnya kita belum bisa belum syariat ya. Itulah, makanya itu namanya hajat, Mas. Satu kebutuhan itu dapat dihindar gitu lah. Cukup ya? Cukup, sedikit aja dulu yang saya sampaikan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.